Sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya, selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisi yang sedang terjadi saat ini. Oke? Kali ini kita akan reading tentang bagaimana kamu bisa mencapai kesuksesan kamu, ya. Kamu sadar atau enggak, kamu ini hidup di situasi yang sama selama bertahun-tahun, oke? Walau banyak kesempatan yang datang dan kamu itu mampu untuk menjadikannya pijakanmu untuk sukses, ya. Tapi sayangnya ada penghalang-penghalang di dalam diri kamu yang membuat kamu tuh nggak pernah sampai kepada kesuksesan kamu, ya. Kamu selalu memulai, tapi nggak pernah bisa sampai di akhirnya, ya. Sekarang kita akan lihat apa sih yang bisa kamu lakukan untuk mencapai ujung dari perjalanan kamu, ya. Kita lihat apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kamu yang bisa kamu pakai sebagai kekuatan kamu untuk maju ke depan, ya. Di sini ada 7 deck, ya. Deck pertama ini mengenai pikiran alam bawah sadar kamu saat ini, ya. Deck yang kedua ini tentang apa yang harus kamu lakukan untuk bisa mencapai kesuksesan kamu, oke? Sementara deck yang ketiga ini tentang mindset, ya, yang harus kamu ubah, oke? Dan deck yang keempat ini tentang lingkungan yang mempengaruhi kamu untuk maju. Sementara deck yang kelima di sini tentang hambatan-hambatan terbesar kamu yang menghalangi kamu untuk maju. Untuk deck yang keenam di sini ada posisi kamu saat ini, ya. Kamu pasti bertanya-tanya, ya. Sebenarnya posisiku saat ini di mana sih? Apakah sudah di posisi yang benar atau posisi yang salah, ya? Kita akan cari jawabannya di deck yang keenam ini, oke? Dan terakhir ini ada deck yang ketujuh. Ini tentang pesan khusus buat kalian, ya. Sebagai pelengkap dari readingan ini, oke? Mudah-mudahan dari readingan ini, ya, kalian bisa lebih mengenal diri kalian dengan baik. Dan dengan kamu mengenal dirimu dengan lebih baik, kamu akan bisa terbantukan untuk memperbaiki diri, ya. Dan bisa mencapai apa yang jadi cita-cita kamu atau impian kamu selama ini. Seperti biasa saya ingin mengingatkan, ini adalah readingan yang sifatnya general, ya. Bisa resonate ke kamu, bisa juga enggak, oke? Jadi kalau enggak resonate, silahkan ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya, ya. Dan bijaklah menyikapi readingan ini, oke? Langsung aja kita mulai, ya. Kita mulai dari deck yang pertama, oke, ya. Deck pertama ini mengenai pikiran alam bawah sadar kalian saat ini, ya. Di sini ada Five of Wands, ada The Hangman, ada Page of Wands, The Star, dan Ten of Pentacles. Oke. Kalau kita lihat dari tebaran kartu di deck pertama ini, ya, apa yang ada di pikiran alam bawah sadar kalian ini tentang bagaimana kalian ingin mengambil kontrol lagi kehidupan kalian, ya. Jadi selama ini kalian melihat kalau kehidupan kalian ini nggak ada arahnya, ya. Kalian melihat semua begitu berantakan, ya, tidak terorganisir, ya, dan membuat semuanya itu jadi kayak nggak beraturan. Jadi semua kayak tumpang tindih, ya. Tumpang tindih di sini terjadi karena banyaknya informasi-informasi atau ide-ide, ya, yang datang silih berganti di dalam pikiran kalian, ya. Jadi banyak hal, ya, yang membuat kalian itu jadi berubah pikiran, ya. Jadi saat ini kalian sedang fokus mengerjakan pekerjaan A,
ya. Tapi karena adanya ide-ide lain yang baru ya, yang masuk ke dalam pikiran kamu, membuat kamu itu jadi nggak fokus ya, dan nggak konsen lagi dengan apa yang sedang kamu kerjakan ya. Inilah yang membuat semuanya jadi tumpang tindih, nggak beraturan dan nggak berarah ya. Jadi kalian sadar banget ya, inilah kelemahan kalian yang harus kalian perbaiki ya. Kelemahan yang punya kontribusi besar yang membuat kalian itu nggak bisa sampai-sampai di kesuksesan kalian ya. Jadi yang kalian pikirkan saat ini ya, di alam bawah sadar kalian adalah kalian ingin memperbaiki ini ya, mengambil kontrol lagi kehidupan kalian ya, yang selama ini tidak termanage, ingin memanagenya, oke? Ingin mengorganisirnya supaya kalian bisa tetap di tracknya, tetap bisa fokus dan konsisten hingga sampai di akhir perjalanan kalian. Oke? Dengan mengetahui kelemahan kalian di sini ya, kita akan lihat apa yang harus kalian lakukan untuk bisa sampai ke tujuan kalian. Oke, kita akan lihat di deck kedua ya. Di sini ada the moon. Oke. Ada the tower, ada three of wands, ada the fool, dan nine of cups ya. Untuk bisa sampai ke tujuan akhir kalian ya, yang harus kalian lakukan di sini pertama-tama adalah meninggalkan segala keraguan-raguan yang ada di hati kalian ya. Di sini ada the moon dan the tower. Oke? Jadi buat kalian yang masih punya rasa ragu ya, maju mundur, galau, gak yakin atau pesimis ya dengan apa yang kalian kerjakan saat ini, kalian harus mulai bisa memutuskan ya untuk fokus melangkah lagi ya, melangkah ke depan. Oke? Walaupun kelihatannya ya apa yang akan kalian hadapi di depan belum jelas ya. Jadi apa yang kalian kerjakan saat ini dan hasilnya akan bagaimana, mungkin saat ini belum kelihatan ya. Tapi yang perlu kalian lakukan adalah teruslah melangkah. Di sini ada three of wands dan the fool ya. Kamu punya perbekalan yang cukup ya, ilmu pengetahuan, pengalaman, juga talenta-talenta kamu ya, yang akan bisa membantu kamu dalam perjalanan kamu ini. Oke, jadi kamu nggak usah takut, nggak usah ragu akan bagaimana ke depannya, akan apa yang kamu hadapi ya, karena kamu punya perbekalan yang cukup ya, pengetahuan, pengalaman dan juga talenta-talenta yang akan membantu kamu mengatasi setiap permasalahan yang nanti mungkin akan kamu temui di perjalanan kamu. Oke? Kalian Taurus ya, kalian tuh suka ragu ya, ragu pada apa yang telah kalian kerjakan ya, apalagi kalian maunya apa yang kalian kerjakan itu langsung bisa kelihatan hasilnya ya. Kalian lupa kalau apapun yang kita upayakan, yang kita kerjakan itu pasti butuh proses ya, proses yang bisa panjang ataupun pendek. Oke? Jadi kalian di sini harus paham, harus bisa sabar ya untuk menjalani prosesnya ya, dan menerima hasilnya bila tiba waktunya. Oke? Sangat penting di sini buat kalian untuk tetap menjaga rasa optimis kalian ya. Jadi walaupun yang kalian kerjakan belum kelihatan hasilnya ya, tapi di sini kalian harus punya rasa optimis ya, punya rasa yakin kalau apa yang kalian rintis ini suatu saat nanti akan ada hasil yang memuaskan ya. Jadi jangan pernah meragukan apa yang sudah kamu mulai ya. Tetaplah fokus dan konsisten untuk mengerjakannya hingga akhirnya nanti kamu akan bisa melihat hasil yang kamu dapatkan dari apa yang sudah kamu upayakan selama ini. Oke? Selain rasa optimis ya, juga semangat
di dalam diri kamu yang harus tetap kamu jaga, ya. Kamu juga harus menciptakan mindset yang positif di dalam pikiran kamu, ya. Kita buka di deck ketiga, oke. Di sini ada Three of Swords, ada Five of Swords, oke. Ada Seven of Swords, ya. Ada Page of Wands dan Ace of Pentacles. Di sini banyak dari kalian yang berpikir kalau ketidakberuntungan yang sering terjadi kepada kalian adalah karena faktor kesialan kalian, ya. Kalian merasa selalu kurang beruntung, ya, selalu apes, ya, dan tidak pernah mendapatkan hasil dari apa yang kalian kerjakan, ya. Kalian selalu berpikir kalau apa yang kalian upayakan ini selalu zong pada ujungnya, ya. Di sini kalian merasa menjadi pesimis, ya, akan kehidupan kalian ke depannya, ya. Kalian merasa kalau nggak akan ada lagi keberuntungan buat kalian, oke? Karena apa yang kalian kerjakan hasilnya selalu mengecewakan, ya. Ada aja yang membuat apa yang kalian kerjakan itu gagal di tengah jalan, oke? Di sini ada Three of Swords, ada Five of Swords, ya. Jadi apa yang kalian kerjakan nggak selalu berhasil, nggak selalu bisa kalian nikmati hasilnya, ya. Padahal kalian sudah berupaya keras, ya, untuk bisa membuat apa yang kalian upayakan itu bisa berhasil dengan baik, oke? Jadi di sini ada rasa pesimis, ya, yang membuat kalian itu jadi males, ya, untuk action lagi, ya, untuk melangkah lagi, karena kalian berpikir percuma aja, nanti juga ujung-ujungnya akan zong lagi. Dan gak sedikit dari kalian yang berpikir kalau kalian itu sedemikian malangnya, ya, karena apa yang kalian upayakan, apa yang kalian kerjakan gak pernah bisa kalian nikmati hasilnya, oke? Mindset seperti inilah yang harus kalian rubah, ya, karena kesuksesan itu bukan didapat karena hoki, ya. Faktor keberuntungan itu memang ada, tapi itu cuma 10 atau 20% aja, ya. Sisanya adalah hasil kerja keras kamu, oke? Jadi kalau kamu mau sukses, kamu harus kerja keras, ya. Setiap tetes keringat kamu akan membentuk seberapa besar kesuksesan yang akan bisa kamu raih, ya. Jadi jangan melihat kesuksesan orang lain itu didapat karena hoki, ya. Kamu harus bisa melihat bagaimana mereka berjuang, ya, berproses untuk bisa mendapat kesuksesan itu, ya. Jadi semuanya itu ada prosesnya, ada perjuangannya. Oke, guys, ya. Maaf untuk suara-suara yang masuk, ya. Lagi banyak orang jadi agak-agak berisik. Oke. Selain rasa optimis, mindset yang positif, ya. Lingkungan juga punya pengaruh yang cukup besar dalam mencapai kesuksesan kamu, ya. Oke, di sini ada The Hermit, ya. Ada Judgment, Seven of Cups, ada Page of Swords, dan Ace of Wands, ya. Sepertinya sebagian besar dari kalian ada yang berada di lingkungan yang cukup toksik, ya, dimana hidup kamu itu banyak dipengaruhi oleh hal-hal negatif yang sering kamu temui, ya, dan mengganggu mood kamu dan pikiran kamu, ya. Hal-hal toksik, ya, atau orang-orang toksik yang membuat hidup kamu itu jadi nggak nyaman, ya, dan mempengaruhi perasaan kamu, ya, itu harus bisa kamu hindari, ya. Karena orang-orang toksik atau hal-hal yang toksik yang sifatnya negatif sangat mempengaruhi diri kamu untuk bisa tetap fokus menjalani apa yang sudah kamu mulai. Okay?
Jadi kamu harus bisa keluar dari lingkungan toksik yang selama ini mengungkung kamu ya. Paling nggak menjauhlah dari orang-orang ya, atau hal-hal yang menjadi toksik buat hidup kamu. Oke? Masa depan kamu sangat tergantung juga pada situasi sekelilingmu ya. Apakah kamu nyaman dengan lingkungan kamu ya, atau justru sebaliknya, kamu merasa nggak nyaman, merasa stres ya dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Itu sangat mempengaruhi kamu, oke? Dan akan mengganggu mood kamu yang bisa membuat kamu akhirnya nggak fokus pada pencapaian yang sudah kamu rintis selama ini, oke? Kecuali kalau kamu itu orang yang punya vibrasi yang tinggi ya, dan kuat, yang nggak akan terpengaruh dengan vibrasi-vibrasi yang berlawanan dengan kamu, oke? Jadi kalau kalian merasa punya vibrasi yang lemah ya terhadap hal-hal yang sifatnya negatif, lebih baik kalian berusaha untuk menghindari ya. Jangan membiarkan diri kalian terbelenggu dengan lingkungan yang membuat diri kalian itu menjadi dipenuhi dengan atmosfer yang negatif. Oke? Jadi selain rasa optimis, mindset yang positif ya, dan juga lingkungan di mana kamu berada ya, hambatan terbesar kalian ya Taurus untuk maju adalah diri kalian sendiri ya. Di sini ada Two of Pentacles, oke? Ada Two of Pentacles, ada Queen of Cups, High Priestess, oke? Two of Wands, dan Five of Cups, ya. Hambatan terbesar Taurus untuk maju, oke? Kalian itu mudah dikendalikan oleh mood kalian, ya. Mood kalian yang suka berubah-ubah, ya. Yang suka pelin-pelan, ya. Juga pikiran-pikiran yang datang silih berganti, baik tentang ide-ide yang baru ya, atau permasalahan-permasalahan yang sebenarnya terkadang itu sepele ya, dan nggak penting untuk kamu pikirin, oke? Tapi hal-hal yang sepele itu bisa sangat mempengaruhi diri kamu ya. Kamu itu orangnya moody ya, yang awalnya semangat hanya karena satu hal yang sepele, kamu bisa langsung berubah ya. Kamu bisa langsung drop ya semangatnya dan mulai males-malesan untuk melanjutkan apa yang sudah kamu mulai. Oke? Inilah halangan terbesar kalian untuk maju ya. Di sini kamu harus bisa mengambil keputusan yang tegas pada diri kamu ya, untuk bisa lebih membatasi hal-hal negatif ya yang menguasai pikiran kamu. Oke, belajarlah untuk konsisten dan fokus ya, dan hanya memikirkan hal-hal yang penting yang hanya berkaitan dengan apa yang sedang kamu kerjakan saat ini ya. Kendalikan ide-ide baru yang datang ke dalam pikiran kamu ya. Jadikan mereka tuh sebagai cadangan aja ya, yang bisa kamu pakai kalau kamu lagi butuh inovasi-inovasi ya untuk apa yang sedang kamu kerjakan. Oke? Jangan malah ide-ide baru itu membunuh ide-ide lama kamu yang sedang kamu bangun saat ini ya. Jadi jangan membiarkan semuanya itu jadi tumpang tindih ya. Kalau kamu saat ini sedang mengerjakan sesuatu lalu muncul ide-ide baru yang mengganggu kamu ya, di sini kamu harus bisa kontrol pikiran kamu. Jangan sampai ide-ide baru itu mengacaukan apa yang sedang kamu bangun ya. Jadi benar-benar di sini kamu harus bisa tegas untuk bisa mengabaikan hal-hal yang sekiranya bisa mengganggu konsentrasi kamu pada pekerjaan yang sedang kamu lakukan ya. Jadi tetaplah fokus pada apa yang kamu kerjakan saat ini ya. Dan jangan biarkan hal-hal yang gak penting mengganggu konsentrasi kamu. Oke? Sekarang kita akan lihat di mana sih posisi kamu saat ini ya. Di sini ada Four of Swords, ada Seven of Swords, ada Knight of Pentacles,
ada Six of Cups dan Ace of Pentacles. Oke. Kalau kita lihat di sini sepertinya posisi kamu di sini udah bagus ya. Udah tepat, oke? Udah di track yang benar, ya. Di sini ada Seven of Swords dan Four of Swords, ya. Di sini posisi kamu itu udah bagus ya. Udah ada di track yang benar, ya. Dan kamu bisa tenang karena apa yang telah kamu perjuangkan atau yang sedang kamu perjuangkan sebentar lagi akan mulai kelihatan hasilnya, ya. Jadi kalau saat ini kamu merasa kayak semuanya sia-sia ya, nggak jelas hasilnya akan gimana ke depannya, sebenarnya apa yang kamu kerjakan ini sudah mulai berproses ya, sudah mulai bergerak, oke? Jadi nggak seperti yang kamu lihat ya, mungkin kamu lihatnya itu kayak stuck ya, kayak nggak ada progres apa-apa, tapi sebenarnya sudah ada pergerakannya, oke? Di sini ada Knight of Pentacles ya. Jadi apa yang kamu upayakan selama ini, apa yang kamu kerjakan, mulai ada kemajuan ya. Mungkin apa yang kamu upayakan ini, apa yang kamu kerjakan akan berprogres ke arah yang lebih baik, yang sesuai dengan harapan kamu ya. Asal kamu bisa fokus dan konsisten, oke? Di sini ada Six of Cups ya. Jadi konsisten kamu, fokus kamu ya, kerja keras kamu akan menuai hasilnya pada waktunya nanti. Oke, di sini ada Ace of Pentacles ya. Jadi kalau kalian saat ini merasa apa yang kalian kerjakan itu belum kelihatan hasilnya dan membuat kalian itu jadi pesimis ya. Kartu ini ingin mengingatkan kepada kamu kalau sebenarnya apa yang kamu usahakan sudah mulai ada pergerakan ya, jadi kayak pergerakan di bawah tanah ya, yang membuat kamu tuh belum bisa melihat ya, tapi percayalah semuanya sudah bergerak ya, dan tiba waktunya kamu akan mulai bisa menuai hasil dari apa yang kamu upayakan selama ini. Oke ya, jadi jangan patah semangat ya, teruslah berusaha melakukan yang terbaik yang kamu bisa ya, karena semua itu pasti akan bisa menghasilkan seperti yang kamu harapkan. Oke, sekarang kita akan melihat pesan apa sih yang perlu kamu dengar ya, untuk kamu bisa mencapai kesuksesan kamu ya. Kita pakai kartu oracle di sini. Ada Change in the Wind, ada All That Glitters, Round and Round, Unfinished Symphony ya. Jadi sepertinya nih pesannya akan sama ya, berulang-ulang seperti video-video saya sebelumnya, karena memang kelemahan kita lah yang menjadi PR kita untuk diperbaiki ya, dan PR itu nggak pernah bisa kita selesaikan karena selalu berulang-ulang, selalu terjadi lagi ya. Di sini ada Yin, oke, ada Yang, ada Flexible dan Peace. Oke, sini ada Change in the Wind dan All That Glitters ya. Sifat kalian Taurus ya, yang suka angin-anginan dan mudah pecah konsentrasinya karena sesuatu hal yang kelihatan lebih menarik minat kalian, inilah yang menjadi penghambat kalian untuk maju ya. Kehidupan kalian akan berputar-putar di situ terus ya, selama kalian gak berusaha untuk mengubah sifat kalian yang suka angin-anginan ini ya, dan suka gagal fokus karena sesuatu hal yang lain yang lebih menarik hati kalian ya. Di sini ada Round and Round dan Unfinished Symphony. Oke. Jadi selama kalian belum bisa merubah sifat kalian itu ya, kalian akan terus berada di situ ya. Kalian terus akan berada di pusara itu. Itulah yang membuat kalian gak akan pernah sampai di akhir perjalanan kalian ya. Karena setiap kalian mengerjakan sesuatu hal ya, di tengah perjalanan biasanya kalian akan belok lagi ya, belok mengerjakan yang lain yang lebih menarik minat kalian, oke? Sehingga kalian gak pernah menyelesaikan apa yang sudah kalian mulai, oke? Jadi kalau tujuan kalian ke depannya adalah ingin sukses, ingin settle secara finansial ya,
Kalian harus bisa menyeimbangkan hidup kalian. Di sini ada yin dan yang, ya. Keseimbangan antara hal-hal negatif dan positif. Apapun informasi yang kamu dapat, ya, baik ide-ide, gagasan, ya, atau mungkin opini-opini dari luar, ya, yang sekiranya membangkitkan rasa ketertarikan kamu, ya, cobalah untuk dipilah-pilah lagi, ya, dipikir-pikirkan lagi, ya, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik akan bisa berguna kalau kita bisa menempatkannya di tempat yang seharusnya, ya. Jadi semua hal-hal baik atau hal positif itu akan bisa menjadi kacau kalau kita salah dalam menerapkannya, ya. Jadi misalkan saat ini kamu lagi mengerjakan sesuatu dan lagi fokus di situ, lalu tiba-tiba ada ide baru yang muncul, ya, dan kamu memilih menerapkannya di bidang yang lain, ya, itu akan membuat apa yang menjadi konsen kamu saat ini tuh jadi berantakan, ya. Jadi kalau kamu punya ide atau gagasan-gagasan baru, ya, mungkin kamu bisa implementasikan di pekerjaan kamu yang sekarang, oke? Jadi bisa membuat pekerjaan kamu sekarang itu lebih berbobot, ya, dan lebih maksimal nanti hasilnya, oke? Jadi inilah pentingnya buat kita untuk bisa bijak, ya, menyikapi segala informasi yang datang, sepositif apapun itu, ya, kita harus bisa benar-benar menempatkannya di waktu dan tempat yang tepat, oke? Ya, di sini ada fleksibel, ya, seperti tadi saya bilang, jangan terlalu kaku, ya, istilahnya informasi apapun yang kamu terima atau ide-ide yang kamu dapatkan di dalam perjalanan kamu, ya, jangan kamu berpikir untuk menerapkannya di bidang yang baru, ya. Kamu harus bisa fleksibel, ya, mengcombine ide-ide yang udah berjalan ini, ya, menggabungkannya dengan ide-ide baru supaya apa yang kamu kerjakan hasilnya bisa semaksimal mungkin, ya. Di sini ada peace, oke? Jadi inti dari semuanya di sini adalah hati kamu, ya. Kamu harus bisa menciptakan rasa damai di hatiku, rasa damai di hatimu, ya. Rasa damai akan menyerap banyak energi positif di dalam diri kita, ya. Kita akan menarik banyak energi positif kalau kita merasakan ada kedamaian di hati kita, ya. Kamu percaya atau enggak, rasa damai yang ada di hati kamu akan bisa mendatangkan keberuntungan di dalam hidup kamu, ya. Rezeki akan mengalir dan hidup kamu itu akan jauh lebih baik kalau kamu bisa merasakan rasa damai itu, ya. Bagaimana kamu bisa untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Kamu bisa lihat sekeliling kamu, ya. Hindari orang-orang yang toksik atau hal-hal negatif yang akan mempengaruhi mood kamu, ya. Kalau mood kamu baik, mood kamu positif, maka akan mudah buat kamu untuk menciptakan rasa damai, ya. Dan yang paling utama adalah belajarlah untuk mensyukuri apapun yang kamu punya, ya. Dengan punya rasa syukur, ya, kepada Tuhan untuk semua berkatnya akan bisa mempermudah kamu untuk menciptakan rasa damai, bahagia di dalam hati kamu. Oke, Taurus, ya. Inilah perjalanan yang harus kamu lalui, ya, untuk bisa sampai kesuksesan kamu, ya. Banyak hal-hal negatif, ya, kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik yang harus kamu rubah supaya kamu bisa sampai kepada kesuksesan kamu, ya. Tahun-tahun telah banyak berlalu, ya, dan banyak kesempatan yang telah hilang begitu aja, oke? Rubahlah semua itu, ya, supaya di tahun ini dan tahun-tahun berikutnya kamu bisa menikmati hasil jerih payah kamu, ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian, ya, bisa menginspirasi dan memotivasi kalian. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye!